Oke, apakah materinya sudah tampil slide-nya? Siap sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini, pokok bahasan yang kita bahas atau bahan ajaran yang kita bahas terkait dengan bagaimana peran perawat keperawatan medikal bedah itu sendiri berdasarkan dari kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, untuk kebijakan saat ini ada beberapa perubahan yang diperbaharui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kita semua sudah mendengar bahwasanya undang-undang kesehatan, di mana sebelumnya itu terbagi atas beberapa undang-undang, ada undang-undang kesehatan khusus untuk kedokteran, ada keperawatan, ada kebidanan, ada kedokteran, dan semua layanan kesehatan lainnya memiliki undang-undang masing-masing. Namun untuk saat ini, tahun 2023, mulai sejak tahun lalu, undang-undang keperawatan dan keseluruhan itu dijadikan menjadi satu undang-undang untuk merangkum atau mencakup semua bagaimana aturan yang berlaku ke semua tataran layanan kesehatan. Namun di dalamnya juga masing-masing membahas ada beberapa petugas kesehatan di dalamnya, baik itu dokter, perawat, bidan, farmasi, dan layanan kesehatan lainnya. Masing-masing dibahas terkait dengan bagaimana ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku dalam pelayanan kesehatan. Namun ada beberapa hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kebijakan kesehatan saat ini berdasarkan peran kita sebagai seorang perawat, khususnya di keperawatan medikal bedah. Nah, kalau kita berbicara tentang perawatan medikal bedah, itu berbeda dengan departemen-departemen yang lain. Misalnya departemen jiwa, departemen anak, departemen maternitas, keluarga, maupun gerontik. Itu berbeda bagaimana perlakuan ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan. Ya. Kalau untuk di keperawatan medikal bedah ini, fokus kita adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus orang dewasa, baik itu interna maupun kasus bedah. Artinya kita akan membahas di sini bagaimana kasus-kasus interna maupun kasus-kasus bedah yang terjadi di tataran layanan kesehatan saat ini. Nah, sebelum kita jawab terlebih dahulu, kita harus memahami dulu bagaimana peran kita sebagai seorang perawat, khususnya dari keperawatan medikal bedah itu sendiri. Nah, kita sebelumnya sudah melaksanakan praktek klinik di rumah sakit, artinya bahwa secara umum, secara mendasar, kita sudah mulai memahami apa peran utama kita sebagai seorang perawat. Apa tugas utama kita? Ya, karena di keperawatan dasar kita fokusnya bagaimana melaksanakan asuhan keperawatan atau bagaimana kita memberikan memenuhi kebutuhan dasar manusia khususnya pada orang dewasa. Karena pengkajian untuk orang dewasa, untuk pasien yang mengalami gangguan kehamilan atau pasien lansia atau pasien yang mengalami gangguan kejiwaan itu berbeda pendekatannya dengan pada pasien yang mengalami gangguan baik interna maupun bedah, khususnya pada perawatan medikal bedah itu sendiri. Nah, untuk secara konsep, di mana peran itu sendiri merupakan seperangkat tingkah laku. Ya, artinya bahwa kita sebagai perawat medikal bedah harus menunjukkan bahwasannya bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Apakah perilaku kita atau tingkah laku kita sehari-hari sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah bagian dari keperawatan medikal bedah sendiri. Di mana perilaku itu yang diharapkan adalah oleh orang lain sesuai dengan kedudukan individu tersebut dalam satu sistem. Artinya bahwa bagaimana kita sebagai seorang perawat medikal bedah ini menunjukkan tingkah laku sebagai selayaknya seorang perawat medikal bedah. Misalnya, ketika kita dinas di ruang perawatan bedah, maka kita akan mampu untuk melakukan tindakan atau mampu melakukan asuhan keperawatan berdasarkan bidang kita. Kita melakukan penanganan pada kasus medikal bedah, berarti kita mampu untuk melakukan tindakan apapun itu pada kasus medikal bedah sendiri. Karena perilaku inilah yang akan menunjukkan bagaimana kemampuan kita, bagaimana kita sebagai seorang perawat mampu berperan dalam peran kita sebagai seorang perawat. Kemudian ada beberapa hal juga yang mempengaruhi bagaimana peran kita. Di mana di sini dijelaskan bahwa peran itu dipengaruhi oleh keadaan sosial. Ya, baik dari dalam maupun dari luar profesi keperawatan. Jadi ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan, bagaimana ketika kita memenuhi kebutuhan dasar manusia sendiri, itu ada beberapa hal faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah terkait dengan masalah sosial.
bagaimana hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kalau di dunia keperawatan, bagaimana kita sebagai seorang perawat membina hubungan sosial dengan pasien itu sendiri. Jangan hanya pasien, ke sesama perawat, ke layanan kesehatan lainnya perlu untuk dilakukan hubungan interpersonal. Karena kenapa? Ini akan saling keterkaitan. Nah, inilah yang akan menunjukkan bagaimana perilaku kita untuk melaksanakan intervensi itu sendiri. Karena kemarin kita sudah memahami bahwa di intervensi itu di dalamnya salah satunya ada yang namanya tindakan kolaboratif. Ya, tindakan kolaboratif ini adalah tindakan yang akan dilakukan bersama dengan beberapa petugas kesehatan lainnya, baik itu dokter, gizi, fisioterapi, atau farmasi. Kita akan bersama-sama untuk melakukan tindakan kolaborasi bagaimana upaya meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi atau meningkatkan atau memperbaiki derajat kesehatan dari pasien itu sendiri. Itu adalah perilaku kita sebagai seorang perawat. Sehingga ketika kita menunjukkan perilaku atau tingkah laku tersebut, maka kita akan menunjukkan bahwa saya adalah seorang perawat yang profesional dalam melaksanakan tindakan. Di mana keprofesionalan itu terlihat dari peran kita ketika melaksanakan tindakan ataupun asuhan keperawatan. Nah, begitu juga dengan pendapat dari Cozier ini yang dilakukan menurutnya Cozier pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa peran itu adalah bentuk dari perilaku. Perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Nah, karena kita sebagai seorang perawat, setiap harinya atau keseharian kita akan selalu ketemu dengan orang-orang baru. Pasien yang baru, keluhan yang baru, kemudian dengan perilaku dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga sebagai seorang perawat kita perlu untuk menempatkan diri kita sebagai seorang perawat yang profesional dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Nah, siapa itu perawat? Nah, perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan itu didapatkan dari mana? Dari bangku, mulai dari bangku kuliah, kemudian dari bagaimana kemampuan kita dalam membaca artikel dan sebagainya, itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Selain pengetahuan, seorang perawat juga harus memiliki yang namanya keterampilan. Pengetahuan tidak akan bermanfaat pada pasien ketika kita tidak dibekali dengan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan harus simultan, saling berkaitan ketika kita akan melaksanakan asuhan keperawatan. Misalnya, ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan, kita sudah memahami atau mengetahui jenis tindakan yang akan dilakukan yang dituangkan ke dalam intervensi keperawatan. Tapi percuma kita memasukkan ke dalam intervensi kalau kita tidak mampu untuk mengaplikasikannya. Diaplikasikan dalam bentuk pengimplementasian. Bagaimana caranya mengimplementasikan? Nah, kita harus memiliki keterampilan terlebih dahulu. Misalnya, di tindakan terapeutik kita menuliskan bahwa akan dilakukan misalnya pemberian posisi. Nah, pemberian posisi ini kita harus memahami dulu dari segi pengetahuannya. Kalau kita sudah memahami bagaimana teorinya, bagaimana pemberian posisinya, bagaimana secara fisiologisnya, barulah kita melaksanakan. Oh, dengan posisi seperti ini akan mampu untuk meningkatkan bagaimana sirkulasi baik itu oksigen, nutrisi, atau sirkulasi darah itu akan lebih lancar ketika diberikan posisi. Nah, kemudian seorang perawat juga harus memiliki kewenangan. Bagaimana caranya mendapatkan kewenangan? Yang pertama, kita sudah mengikuti tahapan namanya pendidikan. Ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan, salah satunya adalah vokasi atau KD3 keperawatan, maka ada satu tahapan lagi yang perlu kita lewati untuk mendapatkan kewenangan ini, yaitu adalah mengikuti yang namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi inilah yang melegalkan semua kegiatan kita sebagai seorang perawat. Kalau kita belum memiliki yang namanya sertifikat kompetensi atau KSTR, maka kita masih ilegal dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Jadi, untuk mendapatkan kewenangan ini sebagai seorang perawat, itu harus melewati pendidikan, memiliki pengetahuan, serta mendapatkan sertifikasi dalam bentuk STR itu sendiri. Nah, kalau ini sudah dimiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan, maka perawat tersebut harus mengidentifikasi dengan dapat atau mampu untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain. Nah, ketika kita sudah memahami, pasti kita akan mampu untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.
Nah, asuhan keperawatan ini diberikan ketika ini kita sudah memiliki ilmunya dan mampu untuk melaksanakan ilmu tersebut kepada pasien yang membutuhkan layanan kesehatan itu sendiri. Nah, ini dijelaskan di sini ada beberapa cakupan kebijakan kesehatan nasional maupun internasional. Ya, ini dikeluarkan di peraturan perundang-undangan, di mana yang pertama adalah adanya kebijakan pemerintah. Nah, setiap berlaku yang ada dalam lingkup keperawatan, bukan hanya keperawatan, seluruh tatanan layanan kesehatan atau tatanan pemerintahan, itu selalu ada kebijakan dari pemerintah. Kebijakan itu dituangkan agar supaya pelaksanaan dalam dunia keperawatan ini itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa tindakan yang dialokasikan secara sah untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Makanya kebijakan pemerintah sudah dijelaskan bahwasanya area mana atau fokus mana yang menjadi area dari keperawatan itu sendiri. Apakah areanya boleh melakukan pemasangan infus? Apakah areanya boleh melakukan tindakan invasif atau pembedahan? Itu sudah dijelaskan di dalam undang-undang. Oh, ternyata di dalam undang-undang keperawatan atau di undang kesehatan, wewenangnya perawat itu ada di bagian mana? Ada di garis mana? Itu sudah dijelaskan di undang-undang. Sehingga ketika kita melaksanakan suatu tindakan keperawatan yang sifatnya tindakan kolaboratif, itu perlu ada yang namanya tindakan pendelegasian. Ya, ada catatan dari dokter, ataukah dari petugas gizi, ataukah dari farmasi, ataukah dari fisioterapi. Dari adanya pencatatan tersebut yang menjelaskan bahwa ada pelimpahan pelaksanaan tindakan. Contoh misalnya dokter menuliskan bahwasannya berikan pengobatan, misalnya pemberian obat intravena. Jenis obatnya misalnya ketorolac 2 mg per intravena setiap 8 jam. Artinya dia sudah ada pendelegasian di situ bahwasanya dokter mendelegasikan kepada perawat untuk pemberian obat, jenis obatnya ini, metode pemberiannya ini, kemudian dosisnya seperti ini. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai kebijakan. Ada kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana suatu tindakan boleh didelegasikan pada orang-orang tertentu yang memiliki kompetensi di dalamnya. Nah, salah satunya kita adalah seorang perawat memiliki kompetensi dalam melaksanakan tindakan yang didelegasikan oleh tenaga kesehatan lain. Kemudian, sistem kesehatan nasional juga menjelaskan bahwa bagaimana pengolahan kesehatan saling mendukung guna menjamin tercapainya kesehatan masyarakat. Jadi, di sistem kesehatan nasional juga sudah dijelaskan bahwasanya semua tatanan layanan kesehatan itu saling berkaitan, ya, baik itu dokter, gizi, kemudian manajemen kesehatan dan sebagainya itu saling berkaitan. Karena kenapa? Ketika salah satunya tidak ada, maka akan mempengaruhi bagaimana manajemen di dalamnya. Ketika dokter tidak ada, maka perawat tidak akan mampu atau tidak boleh memberikan pengobatan kepada pasien. Maka perlu adanya dokter yang memberikan pendelegasian untuk memberikan obat kepada pasien. Kemudian, dokter tidak akan mampu memberikan obat kalau tanpa adanya kerjasama dengan bagian farmasi. Farmasi inilah yang akan menyediakan obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter itu sendiri. Begitu juga dengan fisioterapi. Kita mampu melaksanakan fisioterapi, tapi ada pendelegasian dari fisioterapis. Misalnya, di fisioterapi menganjurkan untuk dilakukan tindakan room misalnya, range of motion, ya, melakukan latihan rentang gerak. Kalau di fisioterapi, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Dilakukan penyinaran sinar ultraviolet misalnya, atau penyinaran sinar X misalnya, dilakukan penghangatan, setelah diberikan penghangatan langsung dilakukan mengajarkan bagaimana rentang geraknya, supaya apa? Supaya ketika diberikan latihan rentang gerak, itu memberikan relaksasi kepada otot-otot atau sirkulasi darah ketika dilakukan pergerakan. Karena dengan efek adanya penghangatan pada otot, adanya penghangatan pada sirkulasi pembuluh darah, akan membuat pembuluh darah menjadi lebar atau disebut dengan vasodilatasi. Jadi vasodilatasi adalah adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, itu adalah wewenangnya. Kita masing-masing memiliki wewenang dari petugas kesehatan sendiri. Kemudian, kebijakan lainnya itu kebijakan kesehatan
di sebagian besar negara. Jadi setiap negara itu memiliki kebijakan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan kesehatan negara masing-masing. Kemudian ada yang disebut dengan perawatan kesehatan primer. Kalau kita berbicara primer, berarti kebutuhan yang harus terpenuhi kepada masyarakat itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan dasar yang dimulai dari upaya kesehatan, ya, tindakan preventifnya, pencegahannya, kemudian penentuan masalahnya atau diagnosa penyakitnya, serta bagaimana tahapan penanganan dan rehabilitasinya. Jadi perawatan primer itu dimulai sejak belum terjadinya masalah kesehatan sampai di tahap rehabilitasi. Ini akan terjadi secara berantai, ya. Ketika individu tersebut belum mengalami masalah kesehatan, maka perlu adanya upaya pencegahan. Dari upaya pencegahan tersebut, ketika terjadi masalah, perlu adanya penentuan masalah. Apa diagnosa penyakitnya? Kalau kita di keperawatan, apa diagnosa keperawatannya? Kemudian ketika kita sudah menentukan masalahnya, maka perlu untuk penanganan. Ada tindakan yang kita berikan. Nah, kalau kita di keperawatan contohnya, pasien mengeluh nyeri. Ketika dia mengeluh nyeri, maka ada tindakan terapeutik yang kita lakukan. Mengajarkan teknik distraksi, relaksasi napas dalam, ya, mengajarkan misalnya memberikan posisi, itu semua adalah tindakan terapeutik yang dapat kita berikan kepada pasien ketika pasiennya mengalami keluhan tertentu, tergantung dari masalah keperawatan yang ditegakkan dan apa luar yang diharapkan dari diagnosa yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan rehabilitasi. Ketika pasien sudah memasuki tahapan rehabilitasi, di tahapan rehabilitasi ini adalah tahapan yang perlu untuk kita waspadai. Karena kenapa? Rehabilitasi ini adalah tahapan di mana kita melakukan pencegahan agar penyakit atau kelainan kesehatan dialami oleh pasien tersebut tidak terulang kembali. Makanya di keperawatan, ketika pasien pulang ke rumah, ada yang disebut dengan tindakan intervensi yang harus diberikan di rumah ketika pasien ada di rumah. Ada yang masih ingat tindakan apa namanya ketika pasien diberikan bekal sebelum pulang ke rumahnya? Ada yang sudah pernah buat resume yang ada di Poli misalnya? Kan ketika kita buat resume, ada pengkajian, kemudian ada klasifikasi datanya, kemudian setelah itu kita analis masalahnya, setelah kita analis masalahnya ada intervensinya, sampai dievaluasi. Setelah dievaluasi, pasiennya pulang. Nah, apakah setelah pasien pulang, tidak ada bekal yang kita berikan kepada pasien? Apa bekal yang kita berikan kepada pasien? Silakan. Izin Pak, kami di Rumah Sakit Yusuf itu langsung kartu kontrol saja Pak sama obat. Oke, kartu kontrol dengan obat. Ada yang lain? Izin memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Oke, ada yang lain? Oke, sebenarnya apa yang disampaikan oleh temannya tadi, itu sudah bagian dari tindakan yang kita lakukan. Nah, ingat, di resume keperawatan, setelah kita melaksanakan evaluasi, apalagi pasiennya di poli, ataukah di IGD, ataukah pasien sebelum pulang ke rumahnya, ada yang disebut dengan tindakan discharge planning. Tindakan yang kita anjurkan kepada pasien yang akan dilanjutkan pasien ketika pulang ke rumahnya. Apa yang kita masukkan dalam discharge planning? Salah satunya adalah yang disampaikan tadi oleh Pak Sulkedar tadi adalah terkait dengan edukasi. Kita menjelaskan apa-apa saja yang perlu dihindari pasien ketika sudah pulang ke rumahnya. Kemudian tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilanjutkan oleh pasien dan keluarga ketika pasien pulang ke rumah. Kemudian obat-obat apa saja yang dibekali kepada pasien ketika pasien pulang ke rumah. Kemudian kapan jadwal kontrolnya itu ada semua di dalam yang namanya discharge planning. Makanya ketika pembuatan resume keperawatan, di dalam resume tersebut harus ada yang namanya discharge planning. Intervensi keperawatan yang direncanakan ketika pasien pulang ke rumahnya. Bukan hanya di poli atau di UGD. Pasien juga ketika di ruang perawatan, sebelum pulang ke rumah atau ketika dipulangkan, itu perlu adanya discharge planning. Ya. Makanya dokter ketika sebelum pulang ada discharge planning dari dokter. Apa discharge planningnya? Terkait dengan pengobatannya, kemudian kontrolnya kapan, kemudian apa hal-hal yang perlu dihindari,
Ya, ini adalah disiplinnya dokter. Nah sekarang, apakah perawat sudah menyiapkan disiplin sebelum pasien pulang ke rumah? Harusnya ada. Saya rasa ketika suatu rumah sakit melaksanakan akreditasi, itu sudah dijelaskan di dalam akreditasi bahwasanya pasien sebelum pulang ke rumah itu perlu dipersiapkan yang namanya discharge planning. Di dalam discharge planning itu ada pengobatan, ada gizi, ada perawat, kemudian ada farmasinya. Supaya apa? Supaya pasien ketika pulang ke rumahnya tidak terjadi penyakit yang sama yang kembali membuat pasien tersebut masuk ke rumah sakit. Itulah gunanya namanya discharge planning. Oke, Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran kita sebagai seorang perawat. Apa sih peran kita sebagai seorang perawat? Nah, pada tahun 1989, ketika terbentuknya PPN di Indonesia sendiri, kita mengadakan yang namanya konsorsium dan diputuskan ada beberapa peran penting atau peran utama dari seorang perawat, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, di klinik, ataupun perawat-perawat mandiri yang ada di rumah. Apa tugas utamanya? Peran utamanya. Salah satu peran utamanya yang pertama adalah pemberi asuhan keperawatan. Nah, sudah jelas. Tugas utama kita adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam pemberi pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, apa saja di dalamnya? Ada pengkajian, kemudian ada diagnosa keperawatan, ada rencana tindakan keperawatan, dan ada implementasi atau tindakan yang dilaksanakan, serta ada evaluasinya. Ya, ini adalah asuhan keperawatan atau proses keperawatan yang wajib untuk dilakukan kepada pasien atau kepada orang yang akan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai advokat klien. Ya. Di sini dijelaskan bahwa membantu pasien atau keluarga dalam menginterpretasikan. Berarti kita sebagai seorang perawat, bagaimana upaya kita untuk menjelaskan kepada pasien atau menginterpretasikan kepada pasien maupun keluarga terkait dengan informasi yang sudah didapatkan. Misalnya, ketika kita menemukan pasien, pemahamannya tidak baik terkait dengan kondisi penyakitnya, maka perlu adanya penginterpretasian bahwasanya keluhan-keluhannya ini itu sifatnya seperti apa. Apakah sifatnya dia misalnya terkait dengan penjelasan apakah dia akut atau kronis, itu perlu untuk diberikan edukasi kepada pasien. Nah, kemudian jenis informasi dari pemberi layanan kesehatan, khususnya pengambilan persetujuan, tindakan yang diberikan kepada pasien. Jadi ketika pasien akan dilakukan tindakan keperawatan atau tindakan-tindakan yang lain, ada yang namanya informed consent. Ya, kita menjelaskan, menginterpretasikan tujuan dilakukannya dari informed consent tersebut. Kenapa pasien harus tanda tangan? Sebagai bentuk bahwasanya pasien tersebut setuju untuk dilakukan tindakan. Kalau misalnya, kenapa saya harus setuju? Maka perlu adanya edukasi kembali. Disitulah tugasnya kita sebagai seorang perawat menyampaikan jenis tindakan dan sebagainya. Makanya di SOP selalu ada memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur, kemudian menanyakan kesiapan pasien, apakah pasiennya bersedia atau tidak. Ya. Karena apa? Ketika kita menjelaskan tujuan, maka di dalam tujuan tersebut ada upaya untuk membantu atau mempertahankan atau melindungi dari hak pasien tersebut. Karena semua jenis tindakan, kemudian jenis informasi, itu ada di dalamnya hak pasien. Hak pasiennya adalah bisa menolak ataupun bisa menerima. Tergantung dari bagaimana kita sebagai seorang perawat memberikan atau menginterpretasikan tindakan yang akan dilakukan. Supaya apa? Supaya pemahaman pasien pasti mengalami peningkatan terkait dengan tindakan yang dilakukan. Karena terkadang pemahaman ini akan membuat pasien tersebut atau keluarga pasien menolak tindakan yang akan diberikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai edukator, ya, sebagai edukator, di mana sebagai seorang perawat tugas utama kita adalah bagaimana agar pasien atau masyarakat tersebut memiliki pengetahuan atau mengalami peningkatan pengetahuan apa-apa saja itu terkait dengan masalah penyakit. Ya.
baik itu terkait dengan gejala suatu penyakit, kemudian tindakan apa saja yang harus dilakukan, baik untuk mencegah ataupun bagaimana untuk mengobati ataukah melakukan perubahan terkait dengan perilakunya. Nah, dari sinilah kita sebagai seorang perawat melakukan yang namanya promosi kesehatan. Jadi sebagai seorang perawat bukan hanya melaksanakan asuhan, sudah jelas di dalam asuhan keperawatan ada namanya tindakan edukasi. Ya, di dalam edukasi itu adalah ada pemberi penjelasan kepada pasien, menjelaskan jenis tindakan, menjelaskan penyakitnya, menjelaskan pencegahan, ya itu adalah bagian dari asuhan keperawatan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya semua peran kita sebagai seorang perawat itu sudah ada tertuang di dalam asuhan keperawatan. Kemudian peran yang berikutnya adalah sebagai koordinator. Nah di sini peran kita sebagai koordinator di mana perawat mampu untuk mengarahkan, merencanakan, dan mengorganisasikan pelayanan dari tim kesehatan sehingga pemberi pelayanan kesehatan yang terarah. Jadi sebagai seorang perawat juga kita harus mampu untuk melakukan atau mengkoordinir terkait dengan bagaimana sistem pelayanan kesehatan yang ada di ruang perawatan tersebut. Makanya di dalam ruang perawatan itu ada yang dibentuk, ada namanya ketua kepala ruangan, ada namanya ketua tim. Di dalam ketua tim itu terbagi beberapa shift. Setiap shiftnya harus ada timnya masing-masing. Nah, dari sinilah akan membuat suatu layanan kesehatan itu akan terarah. Misalnya, ada yang shift pagi, ada yang shift siang, ada yang shift malam, ada yang libur. Ini kan pembagian sistem kinerja bagaimana seorang perawat mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara simultan. Perawat pagi melakukan asuhan keperawatan. Ketika tidak terselesaikan di shift pagi, maka akan dilanjutkan di shift siang. Ketika tidak terselesaikan, akan dilanjutkan di shift berikutnya. Akan seperti itu terus secara terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Sama semua. Untuk memenuhi kebutuhan pasien sendiri. Ya. Supaya apa? Supaya sistem keperawatan ini, proses keperawatan ini dapat terarah, kemudian dapat direncanakan dengan baik, sehingga pelayanan kesehatan kita dapat terorganisir dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pasien. Kemudian berikutnya adalah peran kolaboratif. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya peran kita sebagai seorang perawat, kita bekerja tidak secara individual, ya, tapi kita sebagai seorang perawat juga mampu bekerja sama terhadap tim kesehatan lainnya. Makanya di dalam tindakan asuhan keperawatan ada yang namanya tindakan kolaboratif, baik itu kepada dokter, gizi, fisioterapi, farmasi, ataupun tatanan kesehatan lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sama, ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sendiri. Ya, tujuan utama kita melakukan tindakan kolaboratif adalah untuk memenuhi kebutuhan, karena di dalamnya kita masing-masing memiliki peran yang berbeda. Ada yang berfungsi untuk memberikan pengobatan, kemudian ada yang melaksanakan asuhan keperawatan, ada yang merencanakan tindakan keperawatan, ada yang memberikan meracik obatnya atau memberikan obat, dan ada yang melaksanakan pemberian obat tersebut. Nah, itu kita masing-masing ada fungsinya, masing-masing di dalam tatanan layanan kesehatan. Nah, di bagian dalam tersebut adalah salah satu upaya untuk mengidentifikasi bagaimana sistem layanan kesehatan ini berjalan dengan maksimal. Karena di dalamnya ada yang namanya tindakan kolaboratif. Akan ada pertukaran pikiran, pertukaran informasi terkait dengan bagaimana pelayanan yang akan kita berikan kepada pasien. Dokter akan berdiskusi dengan perawat, perawat juga akan berdiskusi dengan tim gizi, begitu juga dengan fisioterapi dan farmasi. Tujuan utamanya sama, bagaimana supaya derajat kesehatan di dalam layanan kesehatan ini akan mengalami peningkatan yang maksimal, sehingga terbentuknya sistem kesehatan yang optimal di tatanan layanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah peran sebagai konsultan. Nah, akan banyak pasien ataupun keluarga pasien ataupun masyarakat akan minta pendapat kepada kita. Pendapat apa? Pendapat terkait dengan keluhan yang dialaminya. Ingat, peran kita adalah pemberi asuhan keperawatan. Salah satunya. Sehingga ketika ada pasien atau keluarga atau masyarakat yang minta konsultasi terkait dengan tatanan layanan kesehatan yang kita miliki, berdasarkan pemahaman kita, maka perlu kita berikan edukasi. Nah, di sini dijelaskan, peran perawat sebagai konsultan adalah tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan yang tepat untuk diberikan sesuai dengan permintaan pasien ataupun masyarakat terhadap tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Nah, itu adalah tujuan kita. Kenapa pasien mencari pertolongan?
ketika pasien masuk ke rumah sakit, pasien bukan hanya butuh pengobatan saja, tetapi pasien butuh teman curhat, ya, butuh teman untuk atau tim kesehatan untuk memberikan masukan atau saran terkait dengan kondisi penyakitnya. Karena jangan sampai kita sebagai seorang perawat, ketika ada pasien masuk, langsung kita justice dia dengan kata-kata yang membuat pasiennya mengalami masalah psikologis. Oh, Bu, Pak, kemarin itu ada pasien itu masuk dengan penyakit ini, 2 hari kemudian meninggal. Nah, itu bukan namanya peran konsultasi, ya. Justru kita membuat masalah kepada pasien. Tapi ketika pasien ada masalah, kemudian menjelaskan terkait dengan penyakitnya, nah, terkadang konsultasi ini muncul ketika kita melakukan yang namanya pengkajian. Ketika kita melakukan anamnesis, Pak, apa keluhan tak hari ini? Apa masalah tak hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? Bagaimana perasaannya hari ini? Ketika kita menanyakan seperti itu, maka dia akan berkonsultasi. Iya, suster, hari ini keluhanku seperti ini. Kira-kira itu bagaimana bagusnya? Apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Atau bagaimana cara mencegah penyakitku? Nah, itu secara tidak langsung, pasien membutuhkan yang namanya informasi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Nah, di dalam tindakan konsultasi ini juga bagian dari tindakan edukasi, ya, tindakan promosi untuk bagaimana supaya meningkatkan pemahaman pasien atau pengetahuan pasien tentang kondisi atau penyakitnya. Kemudian berikutnya adalah sebagai pembaharu. Ya, pembaharu di sini maksudnya adalah bagian mana kita sebagai seorang perawat selalu meningkatkan pengetahuan kita, baik itu dengan selalu banyak membaca artikel, ataukah melanjutkan studi atau pendidikan, melaksanakan penelitian, supaya apa? Kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang terbaru yang akan kita aplikasikan kepada pasien itu sendiri. Ya. Sehingga pelayanan kesehatan yang kita lakukan itu dapat bervariasi ketika kita laksanakan di pasien dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan peran perawat ini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, nah yang tadi adalah menurut TPNI. Sekarang ada beberapa artikel, ada beberapa hasil penelitian juga yang meneliti tentang bagaimana sih peran perawat yang terjadi di masyarakat. Ya, bagaimana peran perawat yang terjadi di lingkungan luar sana, bukan hanya yang ada di rumah sakit. Nah, di sini menurut Keziar tahun 2008 yang menyatakan bahwa ternyata peran perawat itu bukan hanya sebagai pembuat asuhan keperawatan, tapi perawat juga bisa bertindak sebagai caregiver. Ada yang tahu apa itu caregiver? Ada yang tahu apa itu caregiver? Ada? Halo, ada yang tahu apa itu caregiver? Tidak, Pak. Oke, baik. Jadi caregiver ini adalah seorang perawat atau perawat yang bekerja untuk merawat orang lain, tapi perawatannya dilakukan di apakah itu di rumah ataukah di dinas-dinas sosial itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Caregiver ini biasanya bersifat individual ya. Dia akan melakukan tindakan kolaboratif ketika dia berada di lingkungan sosial, misalnya itu panti werda. Di panti werda kan tidak ada perawatnya, maka dia dikategorikan sebagai perawat caregiver. Dia hanya fokus dengan satu pasien itu sendiri. Kemudian kedua, ada perawat sebagai komunikator, sebagai penghubung komunikasi antara perawat dengan dokter, antara pasien dengan dokter, pasien dengan keluarganya, atau pasien dengan tim kesehatan yang lainnya. Sehingga kita sebagai penghubung ketika ada pemahaman dari pasien ataukah ada informasi yang dibutuhkan oleh pasien dari petugas kesehatan lain. Misalnya dia membutuhkan ini obat apa, tujuannya untuk apa, bagaimana dosisnya. Nah, itu kan bukan wewenang kita untuk menjelaskan. Nah, siapa yang menjelaskan? Perawat, farmasi. Maka tugas kita sebagai seorang perawat adalah mengkomunikasikan pemahaman pasien tersebut kepada yang berwenang untuk menjelaskan. Misalnya kepada bagian farmasi, silakan dijelaskan seperti apa dosisnya dan seperti apa komplikasinya. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman atau pengetahuan yang lebih terkait dengan penyakit tersebut atau pengobatan tersebut, kita mungkin akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa yang kita ketahui.
Tapi kalau kita tidak memahami atau mengetahui, lebih baik kita melimpahkan kepada orang yang lebih memahami terkait dengan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian ketiga, sebagai klien advokat, ini sudah tadi dijelaskan. Kemudian sebagai konselor, sebagai edukator, kemudian sebagai change agent, leader, ataupun sebagai manajer atau manajer. Ini adalah peran-peran perawat di luar dari sebagai pemberi asuhan keperawatan yang ada di rumah sakit. Jadi ternyata peran kita antara di rumah sakit dengan di luar tatanan layanan kesehatan itu masih banyak lagi peran kita sebagai seorang perawat. Nah, di sini juga menurut Brander dan Sudar juga mengklasifikasikan bahwasanya ada beberapa peran perawat khususnya di dunia komunitas. Komunitas berarti di lingkungan masyarakat di luar sana. Ada sebagai peran pelaksana, peran sebagai kepemimpinan, ada juga peran sebagai peneliti. Sebagai peran pelaksana di sini maksud adalah perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. Nah, kalau di masyarakat yang kita berikan bukan menyuntik, pasal ini dan sebagainya, bukan. Tapi sebagai pendidik atau pemberi edukasi. Makanya tindakan yang kita lakukan ketika turun di komunitas itu melakukan yang namanya promosi kesehatan atau biasa kita sebut dengan penyuluhan. Nah, itulah tindakan yang kita lakukan di komunitas. Kemudian yang kedua adalah sebagai kepemimpinan. Nah, ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan di dunia komunitas ataukah di masyarakat, maka kita akan bertindak sebagai pemimpin di dalamnya. Karena di mana kita akan memberikan saran, masukan, serta membagi pembagian kelompok terkait dengan perannya masing-masing. Misalnya di masyarakat tersebut ketika dia ada pertanyaan atau ada pemahaman yang kurang jelas, maka kita sebagai pemimpin di situ, sebagai pemberi edukasi, akan memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana kondisi dari pasien tersebut atau kondisi di masyarakat tersebut. Agar supaya apa? Untuk mencegah terjadinya perubahan status kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian terakhir adalah sebagai peran peneliti. Nah, untuk saat ini banyak di luar sana perawat-perawat yang mengambil peran sebagai peneliti. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan bagaimana perawat menjadi lebih profesional lagi dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Sehingga kita menikmatinya sampai saat ini. Ya, ketika kita turun di rumah sakit, kita melaksanakan beberapa jenis tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan. Lebih bervariasi tindakannya. Hasilnya dari mana? Itu ditemukan berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh perawat-perawat sebelumnya. Contoh, saat ini kita sudah mampu melaksanakan tindakan misalnya terkait dengan relaksasi nafas dalam. Dari mana asalnya tindakan tersebut? Asalnya berasal dari hasil penelitian, hasil riset sebelumnya yang menjelaskan bahwa relaksasi nafas dalam ini itu efektif untuk bagaimana merilekskan otot-otot dan berefek pada apakah kenyamanan, psikologisnya, kemudian otot-ototnya dan sebagainya. Itu dijelaskan berdasarkan bagaimana fisiologis dari perubahan biologis yang terjadi ketika dilakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Kemudian sebagai peran pelaksana, ini penjelasannya yang tadi, mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat ini adalah sesuai dengan wewenang kita sebagai seorang perawat. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, kita perlu memahami apa wewenang saya di lingkungan masyarakat tersebut. Yaitu sebagai pemberi edukasi, kemudian memberikan memenuhi kebutuhan yang ada di lingkungan tersebut ketika ada masalah kesehatan terjadi. Nah, ketika ada masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dan kita tidak mampu untuk menanganinya, maka perlu untuk yang namanya tindakan kolaboratif. Kita rujuk dia ke dokter misalnya, sampaikan bahwasannya perlu adanya penanganan lebih lanjut terkait dengan kondisi kesehatan dia alaminya. Itulah fungsi kita sebagai seorang perawat edukasi. Kemudian, peran perawat sebagai pelaksana juga menjelaskan bahwa peran yang dominan dari perawat dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Jadi, perawat ini memiliki peran utama di tatanan layanan kesehatan. Contoh rumah sakit. Di rumah sakit, kita memiliki peran yang paling dominan. Ya. Kalau tidak ada perawat di rumah sakit, apakah kira-kira semua tindakan akan berjalan? Tidak. Dokter akan selalu melimpahkan tindakan tersebut kepada perawat. Pasang infus, melakukan tindakan-tindakan pembedahan pun itu membutuhkan bantuan dari perawat. Karena perawat akan menjadi perawat instrumen untuk menyiapkan alat-alat dan membantu dokter untuk melakukan tindakan pembedahan sendiri.
Sehingga perawat ini adalah salah satu profesi kesehatan yang paling dominan yang ada di dalam tatanan layanan kesehatan. Kemudian peran pelaksana juga di sini di dalamnya adalah melaksanakan yang namanya asuhan keperawatan. Ya. Di tatanan layanan dimanapun, kita sebagai seorang perawat, tugas utama kita adalah melaksanakan proses keperawatan itu. Melakukan pengkajian, menentukan masalahnya, sampai melakukan evaluasi dari tindakan yang sudah dilaksanakan. Kemudian ini peran sebagai kepemimpinan, karena ini tadi sudah jelaskan bahwasanya dalam keperawatan juga ada yang berperan sebagai ketua tim, atau berperan sebagai kepala ruangan, atau sebagai pemimpin dalam ruangan tersebut, itu sebagai koordinir dalam suatu tatanan layanan kesehatan di suatu ruangan tertentu. Karena dalam satu ruangan pasti ada kepala ruangannya. Setelah kepala ruangan ada wakil. Di bawah wakil ada ketua tim dari setiap tim itu sendiri yang sebagai penyambung tangan dari kepala ruangan untuk menyampaikan terkait dengan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada perawat pelaksana yang ada di bawahnya. Sehingga terciptalah pelayanan kesehatan yang optimal dan profesional. Oke, ini sebagai peran peneliti, jadi kita sebagai seorang perawat juga salah satu tugas utama kita adalah sebagai peneliti. Tujuan untuk apa? Nah, agar bagaimana supaya ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan itu berlandaskan dari hasil-hasil riset sebelumnya. Kita melaksanakan suatu tindakan, itu akan ada teorinya, ada rujukannya. Makanya ada yang disebut dengan evidence-based nursing, atau tindakan keperawatan yang sudah melewati tahapan-tahapan penelitian. Ya, sehingga kita melakukan yang namanya evidence-based. Kita melaksanakan tindakan pemberian posisi. Nah, ketika kita melakukan pemberian posisi, perlu ada rujukan artikel, hasil-hasil penelitian yang menjadi rujukan, sehingga kita mengatakan bahwa tindakan pemberian posisi ini sudah evidence-based, sudah berlandaskan hasil penelitian, dan sudah dibuktikan dengan beberapa artikel-artikel sebelumnya yang mengatakan bahwa tindakan tersebut itu mampu untuk memperbaiki atau mengoptimalkan kondisi kesehatan pasien sesuai dengan keluhan pasien sendiri. Ini sama. Nah, kemudian bagaimana dalam tatanan praktik keperawatan itu sendiri? Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan bahwasannya saat ini berdasarkan tren dan isu dari keperawatan ini sendiri, bahwasanya kita mengharapkan bagaimana tatanan layanan kesehatan khususnya keperawatan ini bisa bersifat profesional dalam melaksanakan tindakan asuhan keperawatan. Di mana kategori profesional ini di dunia keperawatan itu fokusnya pada bagaimana proses keperawatan itu dilaksanakan semaksimal mungkin. Melakukan pengkajian, menentukan diagnosis, sampai dengan melakukan evaluasi dari tindakan tersebut dilaksanakan. Kemudian, perawat dalam praktik keperawatan juga harus melakukan tindak lanjut untuk memberikan perawatan secara langsung kepada pasien, di mana melalui praktik mandiri, karena saat ini dunia keperawatan cukup berkembang pesat. Ya. Wewenang kita ataukah apa namanya ya? Wewenang kita dalam melaksanakan asuhan keperawatan bukan hanya sifatnya di rumah sakit atau puskesmas. Sekarang perawat juga mampu untuk melaksanakan namanya praktik mandiri keperawatan. Kita bisa membuat klinik sendiri, kemudian kita urus izinnya untuk membuat klinik, sehingga kita mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan undang yang berlaku. Tapi di dalamnya kalau kita ingin melaksanakan tindakan invasif, maka perlu adanya namanya tindakan kolaboratif. Ya, kita perlu kerjasama dengan tim medis lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan invasif. Contoh misalnya, kita ingin melakukan tindakan sirkumsisi misalnya. Untuk melakukan tindakan tersebut perlu ada yang namanya tindakan kerjasama, ya, tindakan kolaboratif dengan petugas-petugas kesehatan lain untuk mendapatkan wewenang dalam melaksanakan tindakan tersebut. Dan untuk saat ini juga perawat sudah cukup berkembang karena di dunia pendidikan pun perawat sudah ada yang namanya spesialisasi, ya. Ada beberapa sekolah-sekolah keperawatan sekarang sudah membuka program studi spesialis, salah satu contohnya misalnya di Unhas, kemudian di Universitas Indonesia, ada di UI, UNAIR, dan sebagainya sudah membuka program spesialis
untuk nurse ataupun S2 keperawatan. Itu bisa lanjut untuk spesialis. Supaya tujuannya untuk apa? Supaya dunia keperawatan ini juga memiliki kekhususan ya di bidang tertentu. Misalnya ada yang tertarik dengan sistem pernapasan misalnya, maka di keperawatan medikal bedah itu ada fokus ke sistem pernapasan. Misalnya saya ingin fokus di komunitas, berarti kita fokusnya antara keluarga dengan gerontik. Oh, saya ambil spesialisasi tentang kardiovaskuler misalnya, maka kita akan menjurus atau fokus bagaimana pemahaman kita tentang kardiovaskuler. Jadi saya rasa untuk saat ini dunia keperawatan sangat cukup berkembang, di mana terlihat dari bagaimana sistem pendidikan saat ini di dunia keperawatan itu sudah memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Dimulai dari D3 keperawatan sampai dengan tingkat doktoral itu sudah ada. Oke, ini sudah teman-teman. Nah, kemudian perawat juga sebagian besar ada beberapa perawat yang berperan sebagai praktisi. Jadi untuk perawat itu sendiri ada beberapa hal, ada sebagai pendidik, ada juga sebagai praktisi. Praktisi ini di dalamnya adalah perawat yang melaksanakan praktik di tatanan layanan kesehatan seperti di klinik, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Ya. Kemudian salah satu peran utama kita sebagai perawat praktisi adalah bagaimana pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan, baik itu kepada individu, kepada keluarga, maupun kepada masyarakat. Jadi, pemberi asuhan keperawatan ini bukan hanya berfokus pada individu saja, tapi kita berfokus pada keluarganya juga berfokus pada lingkungannya di masyarakat itu sendiri. Jadi ada individu, ada keluarga, ada kelompok besar atau masyarakat. Nah, apa fokus yang kita berikan? Yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien. Ketika kita masuk atau terjun sebagai perawat praktisi, berbeda dengan perawat pendidik. Kalau perawat pendidik tentunya menjadi seorang guru, ya, menjadi seorang peneliti, ya, menjadi seorang dosen dan sebagainya, itu sebagai perawat pendidik. Jadi ada beberapa pengkategorian perawat, ada praktisi, ada peneliti, dan ada sebagai pendidik. Nah, nanti kalau teman-teman silakan dipilih jalurnya yang mana kira-kira yang menjadi minat kita masing-masing. Oh, saya nanti ketika saya jadi selesai D3 lanjut S1 saya ingin menjadi seorang praktisi. Berarti tujuan utama kita di pendidikan adalah ingin menjadi seorang perawat pelaksana di luar sana. Apakah menjadi perawat di rumah sakit, klinisi, puskesmas, ataukah di komunitas, ya, tergantung dari di mana menurutnya masing-masing. Oh, saya nanti kalau selesai saya ingin menjadi seorang peneliti, misalnya perawat peneliti. Berarti ketika selesai pendidikan, kita akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi untuk berfokus bagaimana melakukan penelitian-penelitian atau riset-riset sehingga mampu untuk meningkatkan profesionalisme seorang perawat. Atau saya ingin menjadi seorang pendidik misalnya sebagai seorang dosen atau guru. Silahkan dimotivasi dirinya masing-masing untuk mencapai tujuannya masing-masing yang diinginkan. Kemudian praktik dalam lingkungan akut maupun non-akut. Jadi dalam tatanan layanan kesehatan, khususnya di dunia keperawatan, kita tidak hanya berfokus pada penyakit-penyakit akut saja. Baik akut maupun kronis, itu kita harus mampu untuk melakukan asuhan keperawatan di dalamnya. Karena tidak ada pengkategorian ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan. Baik akut maupun kronis, itu semuanya kita lakukan asuhan keperawatan. Karena asuhan keperawatan itu tidak hanya terfokus pada salah satu bagian saja, tapi menyeluruh. Karena kemarin sudah jelas bahwasanya asuhan keperawatan itu diberikan secara holistik, secara menyeluruh, ya, baik biologisnya, psikologisnya, sosial, spiritual maupun kulturalnya. Jadi kita melakukan pengkajian secara sistematis di seluruh sistem yang ada pada pasien saja. Nah, kemudian perawat spesialis klinik. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi bahwasanya saat ini perawat spesialis sudah ada sekarang. Nah, kemarin hasil diskusi dengan beberapa keperawatan guru besar itu menjelaskan bahwasannya saat ini sementara dirancang atau dilakukan pembuatan buku besar terkait dengan bagaimana agar perawat ini juga mampu untuk melakukan visi tadi ruang-ruangan terkait dengan spesialisasi masing-masing. Makanya sekarang sementara di kementerian terkait dengan bagaimana tugas atau peran kita sebagai perawat spesialis kalau ada yang melanjutkan pendidikan di spesialis.
Kemudian ada beberapa peran sebagai perawat spesialis. Yang pertama sebagai praktek klinik, sebagai pemberi edukasi, sebagai konsultasi, dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah masuk sebagai perawat spesialis, maka tanggung jawab kita akan semakin meningkat. Jadi tingkat pendidikan itu menentukan bagaimana tanggung jawab kita sebagai perawat vokasi misalnya. Perawat vokasi tugasnya apa? Sebagai pelaksana, melakukan tindakan atau melaksanakan tindakan keperawatan. Ketika masuk di S1 keperawatan dan profesi, maka tugas utamanya sebagai manajerial. Walaupun di sebagian besar juga ada yang terjun sebagai perawat pelaksana. Kemudian spesialisasi. Kalau di spesialisasi maka selain sebagai praktisi, juga bisa berperan sebagai edukasi, sebagai konsultan, dan juga sebagai peneliti. Karena kenapa? Jenjang pendidikannya sudah tinggi dan mampu untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Kemudian, perawat spesialis juga lebih sering dalam lingkungan perawatan akut di rumah sakit. Jadi, diharapkan nanti sebagai perawat spesialisasi, itu sudah mampu fokus bagaimana melakukan asuhan keperawatan, melaksanakan tindakan berdasarkan evidence base. Ya, evidence base ini ketika kita menemukan hasil riset terbaru, maka perlu untuk disampaikan kepada perawat pelaksana. Karena yang akan melaksanakan tindakan hasil penemuan tersebut itu adalah perawat pelaksana yang berhadapan langsung, yang ketemu langsung dengan atau bersentuhan langsung dengan pasien. Kemudian, perawat spesialisasi juga itu harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan keahlian klinisnya masing-masing. Nah, salah satunya adalah keperawatan, spesialis keperawatan. Ada keperawatan medikal bedah, ada komunitas, ada anak, ada spesialis maternitas dan sebagainya. Itu sudah ada bidangnya masing-masing. Ya, jadi saya harap nanti di angkatan ini ada yang melanjutkan pendidikan setelah profesi itu bisa langsung lanjut ke spesialis, ya, karena ada nurse spesialis. Atau mau lanjut S2 dulu baru ke spesialis boleh, karena ada dua pengkategorian untuk memilih spesialis. Apakah dia nurse spesialis ataukah S2 spesialis, tergantung dari tahapan pendidikannya. Yang membedakan adalah luarannya nanti. Luaran dari nurse spesialis itu seperti apa, dan luaran dari MCAP spesialis itu seperti apa. Itu yang membedakan. Tapi di ujungnya adalah tetap membuat yang namanya karya tulis ilmiah. Kemudian, bagaimana sih profil lulusan dari nurse spesialis itu sendiri? Yang pertama sebagai director provider, artinya sebagai pemberi asuhan keperawatan khususnya di medical bedah. Kenapa saya fokus di medical bedah? Karena saat ini lebih banyak peminatan itu mengarah ke spesialis medical bedah saat ini untuk di keperawatan. Namun spesialis yang lain juga sudah mulai tumbuh ya, mulai dari anak, maternitas, jiwa, komunitas itu sudah mulai berkembang juga. Nah saat ini salah satunya adalah di Unhas itu sudah ada spesialis keperawatan. Nah untuk saat ini tahun ini yang ada baru KMB. Tapi mungkin tahun-tahun berikutnya akan berkembang lagi. Ada anak, ada jiwa, ada maternitas, ya, ada komunitas, itu akan berkembang secara terus-menerus. Kemudian, nurse spesialis juga tugas utamanya juga adalah sebagai edukator, ya, sebagai pendidik, atau sebagai konsultan, ya, ketika ada masalah kesehatan dialami oleh pasien sendiri. Kemudian sebagai advokat, ya, memfasilitasi pasien ketika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh pasien itu sendiri. Kemudian sebagai case manager, sebagai sebagai koordinasi atau sebagai ketua tim dalam suatu tatanan layanan kesehatan khususnya di dunia keperawatan. Jadi case manager ini fungsi utamanya adalah sebagai yang mengkoordinir semua tahapan-tahapan asuhan keperawatan yang akan terlaksana di dalam ruang perawatan tersebut. Kemudian case manager juga di sini tugasnya adalah sebagai penganalisis, ya, menganalisa terkait dengan hasil pengkajian yang dilakukan, kemudian menganalisa apa saja masalahnya, kemudian menganalisa jenis tindakan yang akan kita lakukan, dan mengevaluasi apakah keluaran yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan evaluasi yang kita dapatkan ketika selesai melaksanakan tindakan keperawatan. Dan yang terakhir adalah sebagai peneliti atau riset, ya. Perawat spesialis harus melakukan penelitian terkait dengan keperawatan medikal bedah, kemudian menerapkan. Makanya luaran di dalam ketika kita melaksanakan
sekolah spesialis, itu di dalamnya harus melaksanakan asuhan keperawatan, kemudian mengembangkan suatu tindakan keperawatan, kemudian menerapkan hasil tindakan keperawatan yang sudah kita temukan. Makanya nanti kalau teman-teman ada yang lain spesialis, tahapannya seperti itu. Kita buat asuhan keperawatan terlebih dahulu secara umum. Setelah kita membuat asuhan keperawatan, oh ternyata perlu ada tindakan yang perlu untuk dikembangkan. Nah, silakan lakukan yang namanya evidence based. Cari hasil-hasil riset untuk dikembangkan dan dibahas, kemudian kita menentukan suatu atau membuat suatu SOP yang berlandaskan dari hasil-hasil penelitian, sehingga asuhan keperawatan yang kita buat itu dapat maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Nah, untuk kebijakan kesehatan saat ini sudah ada beberapa, tapi ada tambahan lagi satu, yaitu Undang-Undang Kesehatan yang kita kenal selama ini adalah Undang-Undang Unibos, ya, yang terbaru ini, yang di dalamnya mencakup semua undang-undang kesehatan. Di dalamnya sudah ada perawat, bidan, dan semua tatanan layanan kesehatan di lingkungan khususnya di Republik Indonesia ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Terkait dengan bagaimana sih peran kita sebagai seorang perawat, khususnya di Indonesia itu sendiri, berdasarkan kebijakan yang sudah ada di lingkungan kita. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Chef, tidak ada, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengevaluasi kembali terkait dengan kehadiran tadi. Atas nama Nining Fikrayanti sudah hadir. Siap hadir, Pak. Oke, kemudian Pak Raymond. Pak Raymond ada? Oke, sampai saat ini tidak ada ya. Kemudian Reski Amelia. Tidak ada juga, berarti yang tidak hadir atas nama Erina yang sementara tes. Nur Fadila, kemudian Pak Raymond dengan Reski Amelia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin setelah ini saya akan bagikan terkait dengan kontrak pembelajaran sesuai dengan pembagian kelompoknya nanti. Jadi silahkan nanti dilihat di mana nomor urutnya. Jadi saya akan lampirkan absen di bawahnya ya. Absen di bawahnya lah yang kalian ikuti sesuai dengan nomor urut yang ada di absen tersebut. Itulah kelompok kalian. Ya, misalnya ada yang 2 orang ataukah ada yang sendiri, tergantung dari jenis makalahnya. Misalnya di SOP tersebut saya rasa tidak terlalu sulit, maka di dalamnya hanya 1 orang yang memperagakan terkait dengan SOP. Kecuali makalah, ya, kalau makalah itu terdiri dari 2 sampai 3 orang untuk makalahnya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya Tidak ada, rasa Pak. pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat diserap dengan baik, kemudian nanti dapat diaplikasikan, kemudian menjadi bahan pengetahuan buat kita semua dan dapat bernilai ibadah ketika kita menjadikan sebagai pemahaman untuk membantu orang-orang yang ada di luar sana. Saya rasa demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.